Halo Mbak Desti. Oke, Pak. Eh, kita mulai sekarang ya. Boleh, Pak, boleh. Oke. Sebentar. Oke. Baik untuk Bapak Ibu yang belum on cam, silahkan bisa on cam dulu karena perkuliahan akan segera kami mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rifki, selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoganya Bapak Ibu semuanya semangat sampai akhir pertemuan, ya Pak. Sampai pertemuan Amin. ke-7, tinggal minggu Amin. depan. Hmm. Jadi nggak terasa sekali kurang satu pertemuan, ya Pak. Terasa Mbak. Mbak kerasa. Baik, sebelum Terasa mulai lah. perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Doa dapat dimulai. Dan untuk Bapak berdoa selesai, dan untuk Bapak Ibu yang masih di jalan atau masih lembur, yang ada di jalan hati-hati, dan yang sedang lembur semangat dan tetap mendengarkan, nggih. Baik, langsung saya serahkan kepada Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Baik, terima kasih Mbak Desti atas waktunya. Betul kata Mbak Desti, kita sudah di pertemuan ke-6, teman-teman. Minggu depan kita adalah pertemuan terakhir, lalu setelah itu ada UAS ya. Jadi kalau sudah sampai di UAS, selamat. Kita bersama-sama sudah di akhir semester. Di berkuranglah satu semester kuliah di Asia gitu. Oke, kita nggak perlu berpanjang-panjang ria malam ini. Ada beberapa materi atau apa ya atau ya ada beberapa mungkin yang perlu saya bagikan ke teman-teman di eh, ya kalau teman-teman paham pola kelas saya. eh, Ya, semoga lah kita sudah berteman sekian kali ya. Seharusnya sudah hafal bagaimana format kelas yang saya kelola. Pasti setiap ada penjelasan, nanti akan ada satu dua tugas gitu ya yang mengikuti. Jadi nanti bisa disesuaikan ya. Baik, teman-teman, ini adalah, sorry, belum saya full screen ya. Oh iya, sebelum masuk materi, entah saya atau saya aja ya. Kayaknya ini eh, cuaca lagi tidak bersahabat. Jadi beberapa rekan dosen sudah mengalami atau bukan mengalami, sudah sakit dan seterusnya. Saya harap teman-teman juga bisa lebih lebih prepare ya. Ini kan bulan-bulan kalau dicermati ini adalah bulan-bulan yang seharusnya dingin banget. Sekarang ditambah dengan hujan ya, jangan betul-betul tidak menentu. Jadi tolong jaga kesehatan, jaga pikiran, dan jangan terlalu stres dengan keadaan. Toh ya gitu aja keadaannya. Oke. Oke, malam ini kita bicara tentang critical thinking in action, sebuah a toolkit for future leaders. Ini bahasa apa ya? Bahasa bombastis. Tapi sesungguhnya malam ini saya akan membagi satu tools untuk beberapa aktivitas ya. Jadi yang pertama membeda informasi, kedua menyusun solusi dan menimbang etika. Nih, tujuan atau target pembelajaran kita ada tiga hal ini. Yang pertama, menggunakan kerangka berpikir kritis untuk memecahkan masalah kompleks. Dua, mampu mempertimbangkan aspek logis dan etis dalam pengambilan keputusan. Malam ini kita akan masukkan pertimbangan etika. Tidak bicara melulu logika, tapi juga bicara etika. Ini yang agak lebih dilema dan ya gray zone banget ya.
Jadi nggak jelas benar atau salah gitu ya. Yang ketiga, terbiasa, ini harapan, maksudnya kita semua, teman-teman semua, terutama terbiasa mengevaluasi berbagai alternatif, solusi, dan risikonya. Karena memang apa yang kita pelajari selama sekian pertemuan di belakang itu memang sifatnya simplifikasi ya, penyederhanaan. Tapi buat teman-teman yang saya yakin 90% lebih deh ini sudah bekerja dan sedang bekerja atau pernah bekerja, kita sepakat bahwa pekerjaan nggak sesimpel itu. Tapi saya percaya sedikit banyak critical thinking memang diperlukan, gitu ya, pada sisi apapun itu. Jadi bisa menyiapkan alternatif solusi, bisa mengevaluasi solusinya, dan resiko yang mungkin muncul akibat solusi tersebut, gitu ya. Ada 3 bagian. Pertama, mudah informasi. Kita bicara di construction. Jadi, menjadi membaca kritis di era banjir informasi. Saat ini kita memang banjir bandang, atau tsunami bahkan. Yang kedua, menyusun solusi, problem solving. Jadi setelah mudah informasi, kita bicara bagaimana memecahkan masalah. Ada mental tools-nya. Yang ketiga, nanti kita bicara moral. Bagaimana menavigasi keputusan di gray zone. Ada kalanya seperti itu kita nanti ya. Ethical decision making juga perlu dipertimbangkan. Meskipun pada akhirnya kita fokus pada logicalnya ya, karena critical thinking memang basisnya logis banget, logik banget. So, kita mulai materi pertama, teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, nanti kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Jadi atau open mic atau chat silakan ya. Kita sangat terbuka. Saya sangat menghindari satu arah diskusinya, meskipun kadang ada hal yang membuat tidak ideal. Gitu. Oke, kita bicara the modern challenge, information overload. Sebentar. Kenapa kok kenapa pakai gambar ini? Saya kira ini kita sepakat kita sudah masuk di sesi atau situasi di mana informasi itu meluber, banyak banget. Zaman saya SD, zaman saya SMP, untuk mencari informasi beasiswa itu tidak semudah ya mencari beasiswa sekarang nih. Sekarang sudah terbantu banyak hal, perputaran informasi cepat, pembuatan informasi pun cepat, delivery-nya pun juga cepat gitu ya, cepat dan masif gitu. Nah, satu sisi baik karena kita akhirnya dapat berbagi informasi dengan cepat, kita persebaran pengetahuan, ilmu, informasi itu bisa lebih merata. Tapi problemnya adalah sisi lainnya adalah tidak semua akurat. Tidak semua akurat. Kalau teman-teman pernah dengar istilah hoax, ya salah satu efek dari situasi information overload ya ini hoax ya. Banyak yang bahkan informasi-informasi tersebut ada kalanya apa nih punya tujuan tersembunyi ya. Kalau beberapa orang mengatakan corporate spin atau fake news ya. Nah, kemampuan kita untuk mengkurasi informasi atau membedah informasi itu semakin penting ketika kita mengalami situasi seperti ini. Gitu. Jadi sebelum kita bicara banyak hal di belakang, yang perlu kita pastikan dulu adalah bahan bakunya dalam arti informasinya. Jadi step pertama kita itu adalah menyaring, mengkurasi, membedah informasi yang kita terima. Diseleksi lah istilahnya ya. Benar nggak sih? Berkualitas nggak sih? Oke nggak sih informasinya? Gitu. Nah, disinilah kita perlu belajar terkait kemampuan membedah informasi. Banyak toolsnya, tapi malam ini saya ambil satu saja. Kita bicara the crab test. Pronunciation-nya hampir sama kayak Mr. Crab-nya Bikini Bottom ya. Tapi sesungguhnya bukan kepitingnya, tapi crab itu adalah kepanjangan dari currency, relevance,
authority, accuracy, sama purpose. Jadi maksudnya apa sih, teman-teman? Jadi kalau teman-teman dapat informasi tertentu gitu ya, entah nanti bicara pendidikan, entah nanti bicara politik atau apapun, atau yang ada hubungannya dengan perusahaan, macam-macam lah ya. Ini tools ini bisa digunakan. Jadi kalau dapat informasi tentang A, kita perlu saring pakai CREP ini. Pertama, currency. Currency itu maksudnya apa? Kita bicara tentang kemutakhiran waktu. Kapan informasi dibuat? 5 tahunkah? 10 tahunkah yang lalu? Atau barusan kemarin 1 bulan yang lalu? Dengan durasi seperti itu, dengan waktu dibuatnya seperti itu, apakah masih relevan untuk situasi yang kita hadapi sekarang? Nah, itu currency. Ya. Lalu yang kedua, relevansi. Apakah informasi ini penting untuk kebutuhan kita saat ini? Apakah informasi ini? Karena kalau kita pakai logika, bisa jadi semua penting, tapi tidak semua akan relevan. Itu. Karena setiap kondisi orang kan macam-macam. Jadi setelah kita bicara currency, kita bicara logiknya, kita bicara relevansinya juga. Gatuk pas nggak dengan kebutuhan kita, itu. Yang ketiga, authority itu adalah siapa penulis, autornya ya, siapa penulisnya gitu, siapa yang buat, siapa sumbernya, kredibilitasnya gimana, karakter orangnya seperti apa, itu authority. Nanti saya berikan contohnya ya. Lalu yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat adalah akurasi. Artinya setelah informasi ini disampaikan ke kita, apakah kita bisa ngecek, recheck dan recheck informasi ini benar atau enggak. Jadi ada informasi A, lalu kita akan memastikan bahwa informasi A ini benar adalah dengan kita bisa mencari informasi di sekelilingnya, bukti-bukti di sekelilingnya. Kalau memang, pamannya nih, ada informasi bahwa seminggu lagi akan ada kenaikan harga BBM, ya. Ini ada buktinya enggak? Ntar jangan-jangan masih isu. Oh, ada buktinya nih. Kata Dirut Pertamina di berita ini. Nah, gitu maksudnya ya. Terus yang terakhir adalah purpose. Tujuan informasi ini apa? Apakah sekedar menginformasikan? Ataukah di balik informasi itu ada tujuan tertentu menjual? Atau bahkan memanipulasi atau memujuk? Gitu. Jadi, tool ini itu bisa kita pakai untuk menyaring informasi yang kita terima ini itu berkualitas enggak? Nah, itu maksudnya ya. Contoh nih. Contoh ya, kita punya berita tentang kesehatan. Ada dua nih, ada dua. Yang pertama, ada dua link maksudnya ya. Yang pertama, sama-sama bicara kopi. 7 manfaat kopi untuk kesehatan, cocok untuk diet. Websitenya adalah Mitra Keluarga. Sementara yang berikutnya adalah 7 manfaat kopi untuk kesehatan yang perlu diketahui. Pemiliknya, informasi ini adalah Siloam Hospitals. Ya. Pertanyaannya, kita bicara akurasi sama authority dulu ya. Kita perlu bicara semua. Kalau teman-teman mau mempertimbangkan, itu teman-teman akan lebih percaya yang mana? Yang bawah atau yang atas? Bisa chat, bisa open mix lah kan. Saya butuh responnya. Kalau mau bicara tentang manfaat kopi lo ya. Jawab, Pak. Boleh, Bu. Aku lebih prefer yang dari Siloam sih, Pak. Kenapa? Siloam kalau untuk kelas rumah sakit itu adalah masuk di kelasnya B, yang dimana segala informasi aku rasa lebih akurat dibandingkan dengan yang kelas rumah sakit di bawah yang B, Pak. Thank you. Jadi
kalau kita membutuhkan informasi yang betul-betul real atau bagus, minimal bisa disaring dari authority-nya. Siapa yang bikin? Sama, temanya sama nih, sama-sama manfaat kopi, sama-sama untuk kesehatan. Yang satu bicara cocok untuk diet, yang satu sekedar perlu diketahui. Tapi lebih kuat mana nih authority-nya? Ya kita kan kalau kita bicara kesehatan, secara nggak langsung, nalar logika kita, pasti pertama mungkin rumah sakit, mungkin dokter, mungkin siapalah dan seterusnya, gitu ya. Jadi informasinya sama, tapi kalau yang satu bicara mitra keluarga, yang satu bicara Siloam Hospital, ya kita kan lebih condong ke yang Siloam tadi, seperti yang dijelaskan oleh Bu Mesyumi, ya. Itu maksudnya ya. Jadi teman-teman bagaimana kita perlu menyaring menggunakan tag tadi, gitu ya. Ini nanti bisa saya bagikan sih di di Zoom ya. Ini berikutnya. Tadi kita bicara kesehatan, sekarang kita bicara teknologi, kita bicara currency dan relevance ya. Currency itu waktu, relevansi itu kalau relevansi kan memang subjektif banget ya. Memang ada yang butuh banget HP saat ini, ada yang sekedar tahu ya, tahu gitu aja. Nonton rajin nonton reviewer beli enggak gitu ya. Kalau kita bicara currency, teman-teman terkait informasi itu teman-teman dipilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? 40 lebih rekomendasi atau yang 9 rekomend HP? Yang mana nih? Bu Mesyami nggak usah ya. Yang lain ya, Rek. Ayo, Rek. Bu Mesyami sudah nih. Ayo, guys. Oh, chat. Ya, baik. Yang bawah. Oke. Oke, yang kedua. Oh, yang satu. Yang satu, Pak. Kenapa, Pak? Ayo, Pak. Jelasin, Pak. Ya, karena ini kan Baik-baik. terkait apa HP ya, Pak ya. HP kan gadget. Gadget ini kan yang bikin kan dari orang gadget. Ini kan lebih apa ya? Lebih lebih mengetahui tentang gadget daripada di media Indonesia yang luas ya, kalau menurut saya sih, Pak. Itu Oke. dan untuk tahunnya 2024 dan ini ya 40 plus Oke. rekomendasi. Menurut saya dorang gadget sih, Pak. Oke. Terima Oke, kasih. nggak masalah, nggak masalah. Oke. Apa yang Pak Timbul jawab itu akan oke ketika kita bicara auto. Tapi yang saat ini kita bicarakan kan kita bicara currency. Kita bicara currency berarti kita bicara relevansi waktunya, kronologi waktunya. Itu nggak masalah. Kita memang latihan. Aman aja. Teman-teman ada yang mendapat yang lain atau sama? Kelihatannya dari chat sama deh. Satu ya. Melisa juga satu. Priscilla juga satu. Oke. Debatable ya. Ini debatable. Tapi kalau buat saya, memang kalau kita bicara author, saya setuju dengan Doran gadget. Itu kita bicara gadget kok ya. Bisa tab, bisa HP, bisa laptop dan seterusnya. Tapi kalau terkait currency artinya waktu, saya lebih cenderung yang akhir tahun karena mendekati dengan tahun sekarang. Kalau kita bicara currency loh ya, kalau kita bicara currency, makanya saya pisah-pisah biar kita latihan per poinnya dulu. Tapi nanti kalau dalam aktivitas memang harus semuanya ya. Itu ya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang opini atau bicara publik. Kita latihannya untuk bicara purpose-nya. Kita bicara untuk purpose-nya. Kita tidak sedang, maksudnya gini, kita tidak sedang bicara purpose-nya itu untuk mengobrak-abrik negara, enggak ya. Kita sedang bicara tentang bahwa ada tujuan positif di situ, atau minimal kita bicara kebenaran, kita bicara fakta di situ ya. Sekarang saya mau tanya nih, kita punya ada tema 2 berita, bicara kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, yang satu bicara website DJKN Kemenkeu, sama yang satu bicara LK2F Fakultas Hukum UI. Nah, kalau kita bicara purpose dan relevance, teman-teman lebih condong memilih yang mana nih? Satu atau dua? Yuk.
Sumil, skip. Pak Timbul juga skip. Yang lain dong. Purpose sama relevance ya. Kita nggak bicara autornya dulu. Kita bicara purpose sama relevance. Debatable memang, debatable nggak apa-apa. Kita latihan. Nggak akan langsung benar. Tapi minimal kita sadar bahwa ada poin yang harus diperhatikan ketika kita menyaring informasi gitu loh. Targetnya di sini. Teman-teman lebih pilih yang mana nih? 1 atau 2? 1, Pak. Kenapa, Nur? Karena purpose tujuan dari informasi itu memberitahu bagaimana cara kita menyikapi kenaikan harga tersebut, Pak. Oke, sementara yang UI? Yang UI itu sepertinya tujuannya hanya menginformasikan kalau harga bahan bakar minyak naik aja sih, Pak. Enggak apa ya? Nggak jelas. Iya, enggak jelas, cuma menginformasikan aja. Oke, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi minimal Nur mampu menjustifikasi detailnya, meskipun nanti kita perlu cek lagi ya. Tapi kemampuan memilah purpose-nya seperti apa yang satu dengan yang lain itu kita perlukan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara sains populer. Kita bicara akurasi sama currency ya. Akurasi ketepatan, currency bicara kronologi waktu. Artinya dekat enggak dengan kita atau lama enggak dengan saat ini. Teman-teman pilih yang mana nih? 1 atau 2? Film yang bicara yang pertama bicara merdeka.com, yang kedua bicara Media Indonesia. Sebentar sih, sebentar. Sebentar ya. Saya skip dulu ya, mau ditahan dulu ya. Akan lebih enak kalau PPT ini saya bagikan deh. Nanti teman-teman bisa baca-baca kalau sempat. Semoga nanti biar bisa sama-sama enak ya. Sebentar. Sebentar aja. Saya bagikan di chat ya. Oke, sudah saya bagikan. Tetap saya ini teman-teman bisa baca juga nanti ya. Biar sama-sama enak. Di dalamnya juga ada ini, juga ada tugas-tugasnya. Nanti. Oke, sebentar. Oke, kembali ke sini. Gimana menurut teman-teman? Kalau kita bicara akurasi, lalu kita bicara currency, itu teman-teman lebih memilih yang mana? Lebih cenderung kemana? Yang atas atau yang bawah? Oke. Izin Pak Rifki. Boleh. Silakan. Kalau menurut saya Pak ya mungkin saya lebih milih dari yang media Indonesia Pak, yang bawah Pak. Oke, kenapa? Kalau misal dari segi akurasi Pak ya mungkin kalau misal yang atas itu kita nggak tahu kira-kira planet itu memang bisa disinggahi manusia apa enggak gitu. Itu lebih ke spekulatif. Tapi kalau misal yang bawah itu kan ada basis NASA-nya Pak ya. Jadi mungkin lebih ilmiah gitu Pak. Oke, thank you. Terima kasih Pak Ye. Teman-teman yang lain yang milih. Oke, yang ini bawah semua ya. Teman-teman bersediakah memberikan pendapatnya? Salah satu aja, silakan. Siapa nih? Tera atau Sakti? Silakan kalau mau open mic. Sama-sama milih bawah ya. Malam Pak Rifki. Malam Per. Silakan Per. Kalau menurut saya yang bawah itu karena di judulnya itu mencantumkan adanya penemuan ilmiah spesifik Pak. Kayak itu kan ada NASA temukan Kepler ya Pak itu bacanya. Kepler 186F itu. Jadi bisa ditelusuri waktu rilis resminya gitu Pak. Terus kalau yang artikel pertama itu
lebih kayak terdengar lebih umum dan tidak menyebut nama planet atau waktu tertentu. Jadi segi currency-nya lebih lemah gitu sih, Pak. Mantap. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, nah ini adalah tools yang sederhana tapi signifikan saya kira untuk masa kita saat ini. Jadi CREP, teman-teman diingat-ingat ya, CREP, currency, relevancy, authority, mana emang? Akurasi sama purpose ya. Ingat-ingat. Mata kuliah critical thinking ini cukup aneh ya, cukup aneh. Dalam arti apa? Kita jangan menyangka bahwa critical thinking ini hanya berlaku untuk teman-teman manajemen loh ya. Ini berlaku untuk hidup, bukan untuk prodi atau mahasiswanya, tidak sama sekali. Hanya kebetulan contohnya memang banyak bicara bisnis karena mohon maaf background saya memang bicara bisnis gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang non manajemen atau yang non ekonomi itu semoga bisa menangkap alur berpikirnya gitu loh ya. Jadi penting buat semuanya gitu. Oke, nah setelah teman-teman kita belajar tentang CREP, bagaimana menyaring informasi, sekarang kita pakai informasi itu sebagai fondasi gitu loh. Jadi kalau kita sudah saring informasinya dan oke, ternyata kita bisa pakai sebagai bahan untuk menyiapkan solusinya. Analogi paling simpel ya, seorang engineer atau teknisi tidak membangun jembatan hanya dengan firasat. Enggak dong, mereka butuh blueprint. Nah, framework itu adalah blueprint berpikir kita. Jadi setelah ini kita akan bicara tentang beberapa framework atau pola kerangka berpikir yang harapannya itu bisa membantu kita dalam mendapatkan akar masalah sama mencari alternatif solusi yang lebih baik. Ya. Oke, saya mau tanya teman-teman. Sebelum ke slide berikutnya ya. Seumpama kita satu kelas ini adalah perusahaan yang sama, kita adalah karyawan perusahaan yang sama. Nah, suatu saat ada situasi gini nih. Kita menemukan ketika menjelang rapat kan memang kadang-kadang butuh laporan ya, terutama laporan keuangan nih. Rapatnya besok, sampai sekarang laporan keuangan itu belum ready. Artinya kesimpulannya adalah laporan keuangan selalu terlambat atau tidak siap menjelang rapat, itu ya. Sering telat, kata kunci sederhananya, sering telat disetor ketika sedang diperlukan. Nah, untuk menurut teman-teman, kita ngawur aja wes yo, mengawur aja ya. Tindakan kita pasti yang pertama adalah mendefinisikan penyebabnya, ya kak? Gitu ya, penyebabnya. Saya minta pendapat teman-teman, kira-kira ngawur aja nggak masalah ya. Kita pakai rumus apa nih? Sebab akibat dulu di situ ya. Kita punya kita punya akibat yang menunjukkan bahwa laporan keuangan sering telat disetor. Sebabnya apa kira-kira? Tolong chat nggak apa-apa, yuk. Tolong di chat. Jadi nanti banyak jawabannya. Yuk, saya tunggu. 1-2 menit lah ya, pasti bisa. Kenapa Ini laporan? harus chat atau bisa pakai mic, Pak? Mic wes, boleh wes, yuk. Oh, Chat capek yuk. Iya, Pak. Gini, Ayo Pak, kalau wes. misal kebetulan kan di unit saya itu di unit SDM, itu sebelahan sama unit keuangan anggaran gitu. Yuk. Kalau misal seperti kasus yang Bapak bilang, kenapa sih kalau misal unit anggaran itu selalu telat untuk memberi laporan? Biasanya itu data yang masuk dari unit lain itu telat, Pak. Biasanya, Pak. Oke. Thank you. Kita pakai case-nya Bayu ya, yuk nggak apa-apa ya. Kita pakai sebagai diskusi kita malam ini. Nah, Bayu mengatakan bahwa kenapa laporan keuangan sering telat? Karena data dari tim lain itu sering telat disetor juga. Itu aja.
Oke, beruntung nih, chain reaction kan artinya ya. Itu ya, iya kan berantai akhirnya. Jadi ini Iya, disebabkan oleh iya ini Pak. disebabkan oleh ini. Nah, tanya yuk, atau buat teman-teman yang lain lah. Ya, kalau ternyata laporan keuangan sering telah disetor, lalu penyebabnya adalah laporan dari divisi lain itu juga telat Pak ternyata. Itu ya. Sekarang solusinya ya Pak. Kita bicara solusinya nih. Izin Solusi jawab lagi, Pak. boleh Bu, silakan. Biasanya kalau di saya, kebetulan saya baru selesai HOD meeting, Pak. Nah, itu biasanya kita selalu ada timeline, Pak. Jadi masing-masing divisi diberikan timelinenya sampai tanggal berapa harus selesai. Gitu, Pak. Oke, jadi di manage ya ada cut off-nya. Nanti kalau lebih dari ini ada berapa tindakan lanjutan gitu ya Bu ya. Oke, jadi ada manage, ada usaha mengelola jadwal. Oke, Izin menambahkan Pak. sip, ayo yuk. Oke, memang benar seperti yang disampaikan Bu Mei, biasanya ada timeline gitu Pak ya, atau deadline internal gitu. Cuman biasanya mendekati akhir tahun atau akhir semester gitu biasanya ada reminder Pak. Oke, oke, ya 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 ya. Menjelang hari H gitu ya, H-1, H-2 gitu ya. Ya ya. Iya, Pada akhirnya betul memang Pak. kita bicara eh, manajemen pengelolaannya gitu ya. Nah, tapi problemnya kadang-kadang gini, Rek. Teman-teman, kadang-kadang ini nih, ini. Saya takutnya gini loh, Rek. Ini adalah toolsnya kita ya. Yang kedua, the 5 whys. Jadi kita menanyakan sampai sekian kali kenapanya. Karena tujuannya apa? Kita takutnya kalau kita hanya menanyakan satu kali aja, itu tidak menyembuhkan gejalanya, nggak menyembuhkan penyakitnya, cuma gejalanya tok. Gitu. Contoh kasus yang kita gunakan adalah laporan keuangan sering telat disetor. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah tim sering lembur untuk revisi. Ya, kenapa kok sering lembur sampai revisi? Kenapa kok bisa sampai sering lembur? Jawabannya adalah karena banyak data yang salah input. Lah, kenapa kok banyak data yang salah input? Karena ternyata software akuntansinya sering error, Pak. Kok bisa ada error? Karena sudah usaha nggak diupdate. Kok bisa nggak diupdate? Karena anggarannya tidak disetujui tahun lalu. Itu. Jadi kadang kita perlu menanyakan terus-terusan gitu ya. Kenapa kok gini? Kenapa? Karena apa? Kenapa kok A? Kenapa B? Kenapa kok B? Karena C, Pak. Kenapa kok C? Karena D. Tujuannya apa? Itu mencoba menuju ke inti, core of the core-nya, gitu kata orang ya. Core of the core-nya. Tidak selalu 5, tapi ada pertanyaan lanjutan yang memastikan bahwa jawaban awal itu bukan jawaban sesungguhnya gitu loh. Bisa 2 nggak masalah, bisa 3 nggak ada masalah, tapi memang kita coba tanyakan berkali-kali. Itu. Dengan rumus seperti ini, itu perhatikan bisa jauh berbeda kan ya. Laporan keuangan sering telat disetor Pak. Kenapa? Tim sering lembur untuk revisi. Kalau kita berhenti di tim sering lembur revisi, itu berarti nanti kesimpulannya bisa berbeda loh dengan wayang bawah sendiri. Kalau kita bicara hanya berhenti di wayang pertama, tim sering lembur untuk revisi, itu nanti kita akhirnya, wah ini gak jelas iki arah-arah iki kerja ya apa iki, kinerja timnya gimana sih, leadernya gimana sih, nah gitu akhirnya. Tapi kalau kita tanyain terus ke bawah gitu ya, ternyata masalahnya adalah di masalah anggaran, bukan di masalah kinerja tim. Nah, tools yang ini, tools sub 2 ini, itu adalah 5 whys tadi, atau 5 kenapa gitu ya. Itu. Jadi ini turunan ya teman-teman, bukan pilih salah satu, enggak. Jadi turunan. Why? Tim sering lembur, kenapa lembur? Why kedua, banyak data yang salah input. Kenapa banyak data yang salah input? Karena software akuntansinya sering error, Pak, jadi kami manual. Kenapa kok manual? Karena softwarenya sudah usang dan nggak diupdate. Kenapa kok sampai nggak diupdate? Karena nggak ada anggaran. Itu. Ya. Jadi ada tingkatannya. Oke. Nah, tool ketiga kita bicara tentang decision matrix ya, objective choice. Teman-teman jangan tertipu dengan istilahnya yang apa keren banget karena bahasa Inggris.
tapi sederhana bahwa decision matrix ini membantu kita semua untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Ya. Jadi tujuannya membuat keputusan objektif. Kalau kita punya contoh kasus nih, teman-teman suatu saat kita disuruh memilih vendor, ada 3, ada A, ada B, dan C. Gitu ya. Kalau kita suruh milih vendor 3, kalau kita nggak pakai tools, takutnya kita pakai intuisi akhirnya. Nanti akan ada kalimat gini, atau E anu deh, atau E yang B bagus deh. Karena saya lihat orangnya gini. Ah enggak, bagusan si C. C-nya feeling saya mengatakan iya, feeling saya gitu kan. Jadi dia sangat subjektif banget gitu. Nah, decision matrix ini based on kriteria-kriteria dan pembobotan yang objektif disepakati oleh semua pihak di dalam tim pengambilan keputusan itu. Jadi endingnya seperti ini gitu loh. Jadi kalau kita mau memilih vendor A, B, C, baru kita punya kriteria-kriteria, ada harga, kecepatan, dan keamanan, nanti masing-masingnya itu akan dinilai. Semakin tinggi, itu semakin bagus. Jadi kalau 1 jelek banget, 5 itu bagus banget. Dalam konteks harga, 5 itu berarti paling murah. Ya. Dalam konteks harga, 5 paling murah. 1 mahal. Karena jelek ya. Nah, dengan melakukan decision matrix sederhana ini, kita akhirnya bisa menghindari asumsi-asumsi dan subjektivitas kita sendiri gitu loh. Jadi tidak akan keluar kata-kata, wah, kelihatannya B bagus deh, kelihatannya. Maka kita harus bicara fakta data di situ, atau minimal ada lembar penilaiannya lah. Gitu. Mirip dengan ketika dosen menentukan nilai mahasiswa. Nggak bisa saya atau dosen lainnya itu menilai seseorang berdasarkan fisik dan seterusnya, itu nggak boleh ya. Kita harus berdasarkan pencapaian akademiknya, tugasnya gimana, diskusinya ya apa, terus kualitas jawabannya seperti apa, aktif enggak, nah gitu. Itu yang kita lakukan seperti ini. Jadi ada tabel Excel-nya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita membuat decision matrix seperti ini, nanti suatu saat kalau ternyata secara angka itu menunjukkan vendor C yang terbaik, kita bisa selanjutnya ketika tidak memungkinkan memilih vendor C, kita bisa segera berpindah ke vendor yang lain. Dalam hal ini apa? B. Kenapa? Setelah C itu B dari tabel penilaian kita, Pak. Jadi kita nggak perlu bingung lagi. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi decision matrix itu kita perlukan untuk seperti ini. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lanjutnya ini adalah case study. Ya, ini. Jadi teman-teman, oh ya, gimana Pak Yuk, tanya yuk. Wah, izin tanya Pak terkait materi apa yang sebelumnya itu yang decision matrix itu Pak. Itu kan untuk kriteria atau bobot itu kan ada 3 Pak ya, Iya. terkait harga, kecepatan, keamanan. Nah, apakah indikator dari segi kriteria itu wajib 3 itu aja? Kemudian untuk nilainya apakah emang harus segitu gitu Pak? Oh ya, betul. Terima kasih Bayu, saya lupa menjelaskan. Jadi terkait kriteria ini itu berdasarkan kesepakatan kita di tim tersebut, atau minimal kalau memang nggak ada tim, kita sendiri sebagai pengambil keputusan gitu ya. Jadi kalau saya dan teman-teman, kebetulan kita bicara memilih vendor, terus saya bikinnya adalah kriteria pertama yang saya harapkan pasti bicara harga, kecepatan, dan keamanan. Nanti kalau ternyata teman-teman punya sudut pandang yang berbeda, silakan, nggak ada masalah. Kriteria itu yang tertentu berikut bobotnya. Gitu ya, Pak ya. Terus skala dalam hal ini 1 sampai 5, yang paling maksimal 5 dan paling rendah 1, juga sama, itu dari pilihan internalnya sendiri. Jadi nanti kalau Bayu menggunakan skala 1 sampai 10, silakan. 1 sampai 7, silakan. Tapi yang harus kita sepakati adalah
ada kesamaan persepsi bahwa kalau satu itu kondisinya ya apa, kalau 7 kondisinya ya apa. Kadang kan balik ya, gitu ya. Kadang satu itu biasanya karena angkanya 1 paling dikit itu adalah orang yang nilainya sangat buruk. Sementara yang 7 sangat baik. Nah, kita sepakatkan di situ aja. Terkait pilih yang mana, itu kembali ke personnya masing-masing atau timnya masing-masing gitu. Ya. Oke. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi kita punya case study, our profit are down. Jadi teman-teman semuanya adalah manajer di sebuah perusahaan kopi dalam 3 bulan terakhir, profit menurun 20%, meskipun penjualan stabil. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Tugas kelompok itu gunakan 5 whys untuk mencari kemungkinan akar masalah dari penurunan profit. 5W. Jadi untuk kali ini saya minta teman-teman mau biar ceritanya bikin 5 itu ya. Jadi nggak hanya dua layer, tapi 5 layer. Jawabannya bisa macam-macam, yang penting logis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ternyata untuk menangani penurunan profit ini ada solusi ganti supplier, kurangi porsi dan naikkan harga, teman-teman tolong buatin decision matrix-nya ini. Ya. Jadi secara nggak langsung teman-teman diminta membuat 5 ways-nya sama decision matrix-nya, gitu ya. Jadi dua hal ini tolong dikerjakan berapa ya? 15 menit saya kira ya, 15 menit aja. Nanti kita akan kumpul di 7:30 lebih 10. Itu ya Mbak Desti ya? Siap, Pak. Oke. Saya serahkan ke Mbak Desti untuk mengatur kelompoknya ya. Baik, 15 ini Bu. cukup. 15 ini cukup. Ya, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan dulu ke Boleh, Pak boleh. Rifki sebelum saya open room? Cukup, 3, Mbak Des. 2, Cukup? Oke. Oke, saya open deh. Selamat berdiskusi. Oke, 15 menit. Iya, kelompoknya seperti kemarin ya. Boleh. Silakan bisa memilih kelompok seperti kemarin. Mbak Desti, minta tolong dong, aku di-invite di kelompok 9. Siap, Aku Bu. lagi nyetir, Mbak. Makasih Oke, ya. siap, Bu. Sama-sama.
Oke. Eh, Mbak Desi dengar suara saya ya? Dengar, Oke. Pak. Oke. Oke, teman-teman, kita waktunya untuk presentasi. Kita sampel aja, 3 aja wis. Biar nggak terlalu lama dan terlalu malam nanti. Siapa yang mau? Silakan. Volunteer lah, nggak perlu saya tunjuk. Kelompok 3, yuk, kelompok 3. Kelompok Enak. 2, Pak. 3-2, wes. Satu lagi. 8, wes, deal. 3-2-8. Cepetan ya. Yuk, 3-3. Pak Rifki. Izin Benar. slide ya, Pak. Boleh. Sudah terlihat, Pak? Oke. Sudah. Baik, selamat malam Pak Rifki. Selamat malam teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 3. Analisis akar masalah dengan 5 whys pada perusahaan kopi Sky Coffee. Jadi masalah awalnya itu profit menurun 20% dalam 3 bulan terakhir meskipun penjualannya stabil. Why? Karena biaya operasionalnya meningkat. Y2-nya karena mengapa biaya operasional meningkat? Karena harga bahan kopi, susu, gula naik signifikan. Terus kenapa naik signifikan? Karena supplier utama menaikkan harga 25% sejak 3 bulan lalu. Kenapa harganya naik 25%? Karena terjadi kelangkaan biji kopi premium di pasar global. Terus yang kelima, kenapa tetap bergantung pada supplier ini? Karena kami belum mencari alternatif supplier lain dan tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan harga tetap. Jadi akar masalahnya itu ketergantungan pada supplier dengan harga fluktuatif tanpa strategi manajemen biaya yang baik. Solusi potensialnya apa? Mencari supplier alternatif supaya harganya lebih kompetitif, menegosiasikan ulang kontrak, atau menyesuaikan menu, mengurangi porsi, atau menggunakan bahan alternatif. Ada juga menyesuaikan harga jual dan mengoptimalkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya lain. Untuk decision matrix-nya seperti ini, Pak. Kurang lebih kriteria evolusinya dampak profitnya 40%, kemudian implementasinya 20%, risiko terhadap kualitas produknya 20%. Ini jujur Pak, aku agak bingung ngejelasin yang matriksnya, mohon maaf ya Pak. Itu Pak, nanti bisa dikoreksi. Untuk rekomendasi solusi terbaiknya, berdasarkan decision matrix, negosiasi ulang kontrak dengan supplier saat ini adalah solusi terbaik dengan skor 4,8. Dilihat dari matriksnya ini, potensi dampak tinggi pada profit bisa mengunci harga lebih baik, risiko terhadap kualitas 0, dampak positif pada pelanggan, tidak perlu menaikkan harga atau menggabung menu, relatif mudah diimplementasikan. Rencana implementasinya, analisis data biaya atau siapkan data historis pembelian dan margin profit, atau persiapan negosiasi. Identifikasi BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Oke, ada BATNA juga istilahnya. Tapi kembali ke metrik. Metrik Pak, iya Pak. Ini bingung, Nat? Ya sebenarnya tadi aku terlambat Pak. Masuk ke kelas Bapak gitu. Kebetulan tadi kan kerjanya bareng-bareng. Jadi aku kebagian presentasinya. Oh gitu. Gitu Pak. Yes, okay. Pengakuan. Mohon maaf Pak Rifki. Nggak masalah. Jadi kalau teman-teman yang bingung atau mungkin ada yang bingung, kita fokus aja dulu pada angka skornya. Kita sepakat nih, 1 paling rendah, 5 paling tinggi ya. Jadi kalau kita pakai solusi 1 aja, kita bahas 1 dulu. Kalau kita bahas supply alternatif, nggak usah, kita bicara menaikkan harga aja ya. Yang ekstrim, yang kelihatan banget angkanya ya. Dampak profitnya yang punya beban 40% kan ada 5. Ini berarti kalau kita, logikanya berarti gini, kalau kita menaikkan harga, itu profitnya akan bertambah signifikan, kuat atau gitu ya. Makanya angkanya 5. Sementara kalau kita bicara kemudahan implementasi 20%, ya gampang banget mau cuma naikkan harga, berarti kan mengganti nominal yang tertera di menu, kan gitu ya. Terus risiko kualitas tinggi banget. Kenapa? Tinggi banget risikonya. Kenapa? Iya kalau mereka ternyata konsumennya oke dengan perubahan harga, tapi kualitasnya tidak terjamin, tinggi dong risikonya.
gitu. Terus dampak ke pelanggan yang meskipun bebannya 20%, tapi betul saya setuju pada angka 1. Kenapa? Gede banget, guys. Perbedaan 1.000 2.000 itu efeknya kadang-kadang berpengaruh pada konsumen. Kita dibikin rata-rata pada angka 4 gitu ya. Ini penjelasannya aja. Tapi secara isi sudah oke kelompoknya Nadia ya. Oke, kita lanjut kelompok berapa tadi? 2 ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Izin stop share. Sip. Baik, sebelumnya selamat malam Pak Rizky dan teman-teman. Malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan dulu kami dari kelompok 2, terdiri dari anggota, ada Kak Fadio, kemudian Kak Farida, kemudian ada Kak Maharani, kemudian Kak Rifan, kemudian saya sendiri Supriyanto, kemudian Kak Zahra, dan Kak Kenti. Untuk kelompok 2 dengan kasus Our Profit Our Down itu sudah memutuskan untuk why yang pertama. Untuk why yang pertama, mengapa profit menurun meskipun penjualan stabil? Jadi karena biaya produksi meningkat lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Kemudian untuk why yang kedua, mengapa biaya produksi meningkat lebih cepat daripada peningkatan produksi? Karena peningkatan harga bahan baku utama atau biji kopi, biaya operasional, dan biaya tenaga kerja. Seperti itu. Untuk why yang ketiga, 4, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Kak Kenti. Silakan. Oh, ya saya lanjutkan ya Kak. Mengapa biaya tenaga kerja meningkat? Karena kenaikan upah minimum regional dan kesulitan mencari tenaga kerja yang terampil. Lanjut Kak. Tuwais 5, mengapa biaya operasional meningkat? Karena kenaikan harga energi dan inflasi umum. Selanjutnya, kesimpulan 5W. Analisis ini mengidentifikasi beberapa faktor akar masalah yang saling berkaitan, yaitu fluktuasi harga pasar global untuk biji kopi, kenaikan biaya tenaga kerja, dan inflasi umum. Ini bukan hanya satu masalah tunggal, tetapi gabungan faktor yang perlu ditangani secara komprehensif. Wait. Saya mau tanya nih ke kelompok 2 ya. Why-nya ini kan chain ya, artinya berantai gitu ya, tidak berdiri sendiri loh ya. Iya, Pak. Ya, oke. Lanjut. Solusi bisa di skip, nggak apa-apa. Kita fokus pada akar masalahnya, nggak apa-apa. Solusi bisa skip. Nah, kita bicara decision metricnya aja. Ini decision metricnya, Kak. Oh, berarti teman-teman ini pakai indikatornya pertama efektivitas, kelayakan, resiko, biaya implementasi, dan waktu implementasi ya. Iya. Oke. Dari skala ini, dari matriks ini kelihatan adalah bicara diversifikasi produk yang dipilih. Iya, betul. Atau yang mana? Oh, diversifikasi produk. Paling banyak ya. Oke. Nah, sekarang penjelasannya yang dimaksud dengan diversifikasi produk apa nih? Kira-kira. Oke. Bagian ini, Kak Zahra, boleh? Teman-teman bingung kah istilah diversifikasi produk? Tahu ya? Tahu apa enggak? Wes noise. Bingung Pak ini untuk diversifikasi ini. Ya, yang dimaksud dengan diversifikasi produk, saya mungkin bisa salah. Itu adalah apa ya istilahnya? Melebarkan produk yang jenis produk yang ditawarkan. Jadi kalau kita awalnya jualan kopi, lalu kita diversifikasi produk itu kita juga jualan roti. Nah, betul.
Penambahan. Sederhananya tambah produk lain. Kita jualan roti, kita juga jualan snack, kita jualan kopi bubuk dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan diversifikasi produk. Itu maksudnya ya. Oke, wes nggak apa-apa. Pak. Yang penting saya Siap, Pak. bisa nangkep. Sip, kita lanjut ke kelompok 8. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Iki cepet banget sih teman-teman bikin PPT ini 10 menit ya. Mas Paul Rempol. Screen, Pak. Boleh, silakan. Oh, Pak Timbul, silakan, Pak. Ya, sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Ini kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan Mbak Ari, Mbak Olivia, saya, Mas Andre, dan Mbak Nur Laila akan menyampaikan terkait perusahaan kopi yang turun 20% ya, meskipun penjualan stabil. Untuk selanjutnya metode 5W akan disampaikan oleh Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Terima kasih Pak Timbul. Izin menjelaskan Pak Rifki presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Menarik. Silakan. Analisis masalah dengan metode 5WISE. Yang pertama, mengapa profit turun 20% meskipun penjualan stabil? Karena biaya operasional meningkat. Yang kedua, mengapa biaya operasional meningkat? Karena harga bahan baku seperti kopi, susu, gula naik, dan ongkos logistik juga meningkat. Yang ketiga, mengapa harga bahan baku naik? Karena supplier utama menaikkan harga akibat inflasi global dan biaya distribusi. Yang keempat, mengapa perusahaan tetap memakai supplier tersebut? Karena belum mencari alternatif supplier atau belum ada evaluasi berkala terhadap supplier. Yang kelima adalah mengapa tidak ada evaluasi supplier, karena manajemen fokus pada peningkatan penjualan dan belum menyusun strategi bagaimana efisiensi biaya. Yang berikutnya adalah akar masalah akan dijelaskan oleh Pak Timbul. Terima kasih Mbak Ari. Untuk akar masalahnya berdasarkan dari data 5W tadi adalah kurangnya evaluasi berkala terutama pada supplier bahan baku dan manajemen biaya operasional yang menyebabkan kenaikan biaya tidak tertangani walaupun penjualan tetap. Sedangkan untuk solusinya ini ada 4 solusi Pak, yaitu yang pertama ganti supplier, yaitu dengan mencari yang lebih murah namun tetap berkualitas. Untuk selanjutnya yang kedua, kurangi porsi produk. Misalkan dari 350 mili sebelumnya menjadi 350, yaitu mengurangi ukuran takaran minuman ya Pak ya. Selanjutnya yang nomor 3, naikkan harga jual, yaitu menyesuaikan harga jual produk kopi. Yang terakhir adalah melakukan efisiensi operasional internal, yaitu pengurangan shift atau karyawan dan hemat listrik. Untuk decision metric sederhana dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Olivia. Monggo Mbak Olivia. Baik, terima kasih Pak Timbul. Selanjutnya decision matrix sederhana yaitu biaya implementasi, efektivitas menurunkan biaya, dampak terhadap pelanggan, dan kemudahan implementasi. Solusi terbaik berdasarkan analisis decision matrix skor tertinggi 18. Mengganti supplier adalah solusi terbaik dengan mencari supplier baru yang lebih murah namun kualitas tetap. Jadi biaya implementasi rendah, tidak mengganggu pelanggan, cukup efektif dan cepat dilakukan. Terima kasih kepada kelompok terakhir ini ya. Oke, kita sampel aja. Jadi yang tidak beruntung presentasi nggak masalah. Nanti tetap dikumpulkan kok. Oke, silakan ditutup screen-nya. Kita akan lanjut materinya. Sebentar. Oke. Ini adalah kasus kita, kasus teman-teman yang kerjakan tadi ya. Jadi sudah dikerjakan presentasi dan seterusnya sudah oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Kita bicara etika di sini. Saat logika saja tidak cukup. Jadi kadang keputusan terbaik secara bisnis atau apapun lah ya, itu belum tentu merupakan keputusan yang benar secara etika. Keputusan benar secara logika, tapi belum tentu etis secara etika gitu. Ya.
kita akan bicara yang sesuatu hal yang banyak istilahnya dilema ya, dan gray zone gitu ya. Contoh paling kentara adalah bicara kejujuran dan loyalitas, sebuah konflik antara dua atau lebih nilai yang dipegang oleh perusahaan atau pihak lain bahkan dengan prinsip yang kita pegang juga. Ini bisa dua sisi ya, bisa antagonis, ada protagonis, dan monggo nanti kita ada di posisi yang mana itu. Nah, contoh kasusnya kalau kita mau bicara apa nih, bicara contoh kasus itu sempat ramai di tahun 2023, entah lupa saya, ada sebuah startup edtech, education technology di Indonesia yang memutuskan memindah server ke luar negeri dengan alasan apa nih? Efisiensi biaya. Efisien dong, logis banget. Semua perusahaan atau kita itu pasti mencoba mencari cost yang paling rendah untuk operasional kita, baik individu maupun perusahaan, ya kan? Tapi problemnya adalah ternyata secara etika, gara-gara pindah ke luar negeri servernya, banyak data siswa yang tidak dilindungi oleh tidak bisa terlindungi, gitu loh. Jadi ini hanya menimbulkan banyak protes oleh orang tua dari siswa tersebut. Secara logika oke, tapi secara etika tidak masuk. Kenapa? Tidak secure datanya. Itu. Ini satu contoh. Contoh berikutnya adalah teman-teman LSA. Ini kan barusan kerja kelompok nih, ya kan? Teman-teman kan pernah dengar istilahnya free rider ya, atau silent member atau ya apalah, semacam-macam lah ya. Jadi karena kebetulan temannya lagi kerja, terus tidak bisa aktif ikut mengerjakan tugas, adalah logis kalau kalian info ke dosennya atau ke adminnya, dalam ini Mbak Desti. Tapi satu sisi yang lain, kita menyadari atau kalian menyadari bahwa ya gimana yang dari kerja dan seterusnya, nanti malah tambah, minimal saya menyadari lah bahwa kalau sedang kerja lalu ada kuliah ya wajar dia tidak bisa aktif dan seterusnya. Dengan kondisi seperti ini kan ada dilema gitu ya. Apakah teman-teman memilih diam atau menginformasikan? Diam artinya menyadari bahwa teman-teman tidak maksimal, rekannya nggak maksimal karena sedang fokus bekerja, atau bilang ke dosennya, nah ini kadang-kadang situasinya seperti itu, gitu ya. Jadi logika nggak cukup, kadang-kadang harus digatuk nih, dipasangkan dengan yang namanya etika, gitu. Ada baik buruk, ada benar salah, gitu ya. Contoh, kalau kita kalau ada tamu datang ke rumah kita, itu sikap kita kan seharusnya menjamu tamu ya, sebagai tuan rumah kita kan menjamu gitu ya. Kita menyiapkan makanan atau minuman bagi si tamu itu. Itu adalah baik, Tapi kan juga bicara bagaimana kita mendeliverykan makanan itu kan juga jadi pertanyaan juga. Biasanya kalau mengantarkan makanan ke apa yang nganterin minuman tuh loh, kan pakai lepek dengan makanan dan seterusnya. Tapi kan nggak ujuk-ujuk ngotemos ceceret panas gini, Pak mangapo, kan sama. Tapi kan beda efeknya, gitu loh. Kan beda efeknya. Nah, kita akan dalam saat ini akan bicara seperti itu. Jadi logika oke, tapi etika juga harus dipertimbangkan gitu loh ya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia nyata, kita bicara dengan manusia, dengan segala kondisinya. Kadang-kadang ada tekanan lain yang muncul ya. Kadang-kadang takut kehilangan pekerjaan, tidak enak dengan atasan yang sudah baik, ada keinginan untuk cepat promosi, ada keinginan untuk pindah divisi, meningkat skalanya, atau pindah ke perusahaan yang lebih baik. Kan ini banyak banget gitu ya. Ada hal yang non teknis yang harus dipertimbangkan juga gitu. Nah, ketika kita menghadapi itu, gimana caranya kita kerangka berpikirnya seperti apa? Ini yang bisa kita pelajari malam ini teman-teman. Jadi yang pertama, paling pertama
kita harus recognize, harus menyadari bahwa masalah ini itu sesungguhnya yang maksudnya kita hadapi saat ini atau kapan lah ya, itu tidak hanya berfokus pada logika saja, tapi ada isu etikanya gitu. Ini yang harus ditekankan dulu, ya. Ini yang harus ditekankan dulu dengan sangat menyesal, guys. Banyak contoh yang betapa etika tidak menjadi pertimbangan atau bahkan nggak menyadari bahwa etika itu juga masuk dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Pada level yang kecil sampai level yang besar negara, kita sama-sama tahu lah, sama-sama tahu. Banyak isu-isu etika yang sempat ramai kan, tidak perlu kita bahas di sini ya, karena terlalu memalukan untuk kita bahas. Dan saya kira teman-teman bisa dapat sumber yang sama, dan saya kira itu sudah jadi rahasia umum, itu ya. Ijazah, gitu. Terus apalagi itu, macam-macam lah, harus kita skip aja dulu. Maksudnya apa? Untuk bisa memahami bahwa situasi tersebut itu membutuhkan pendekatan etika juga. Kita sebagai orang yang melihat situasi itu atau terlibat dalam situasi itu, pertama-tama harus meningkatkan kemampuan sensingnya untuk menyadari bahwa ini ada isu etika di sini. Gitu ya. Nah, dalam konteks ini kita pakai sudut pandang kita semua sepakat sudah menyadari bahwa ada isu etika di sini. Satu ya. Nah, setelah kita menyadari, kita harus get the fact. Jadi kita kumpulin semua informasi relevan. Mungkin bisa gunakan skill deconstruction tadi ya, silakan. Tapi intinya adalah kita mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti terkait situasi tersebut. Contoh, kalau kita bicara ketidakdisiplinan karyawan atau rekan, selain kita bicara logika dan etika, kita juga mengumpulkan dulu fakta-faktanya. Pertama, kamu jelas-jelas datang telat 5 menit loh. Nah, yang kedua, kamu kalau ngajar ternyata sering bolos, gitu, nggak jangkep tiap minggunya. Minggu ini masuk, minggu depan nggak masuk. Saya dapatkan data ini berasal dari mana? Dari rekap absensinya dosen. Nah, itu contohnya, gitu ya. Lalu yang teman-teman harus perhatikan berikutnya dan penting banget itu adalah ini, evaluate alternative action, mempertimbangkan semua opsi. Caranya gimana? Gunakan 3 tes ini. The publicity test itu nggak bicara media ya, tapi minimal gini. Kalau situasi ini diketahui oleh khalayak umum, masyarakat umum, itu kita punya sikap seperti apa, masyarakatnya gimana, gitu. Ini tuh bisa dipakai sebagai saringan. Kalau ternyata kuliah S3 itu butuh 3 tahun untuk lulus dengan segala kondisi macam-macam, lalu kita memutuskan cukup 1,5 tahun udah ujian terbuka, lalu kami di media dan masyarakat umum, dan banyak isu-isu respon-respon negatif, seharusnya kita nggak sampai ke keputusan itu gitu loh maksudnya. Ya. Jadi ini sebagai saringan. Kalau apa yang saya lakukan, apa yang saya hadapi situasi ini itu rame, kita nyaman nggak? Orangnya nyaman nggak? Itu the publicity test. Yang kedua, the reversibility test. Kita memposisikan diri kita sebagai orang yang dirugikan akibat situasi itu. Kalau saya memutuskan seperti ini, nanti pihak lain itu merasa dirugikan, saya mencoba pihak tersebut, nanti feelingnya gimana? Nanti apa yang harus saya lakukan dengan kondisi itu? Itu. Jadi membutuhkan perbedaan berdiri di dalam sepatu orang tersebut ya. Kita bicara empati, kemampuan merasakan apa yang dirasakan pihak lain. Itu reversibility. Yang ketiga, the virtue test. Ini bicara tentang role model kita. Macam-macam ya teman-teman. Bisa orang tua kita, bisa bapak kita, bisa ibu kita, bisa kakak kita, bisa dosen kita, bisa bos kita, bisa
siapapun. Nah, role model ini kadang-kadang kan punya yang namanya prinsip-prinsip yang, karena beliau adalah role model kita, sedikit banyak prinsip yang beliau pegang akan juga kita coba pegang juga gitu loh. Artinya apa? Kalau dihadapkan dengan situasi seperti ini, role model kita tuh ya apa nantinya? Gitu. Nanti bapak saya, kalau saya jadi bapak saya menghadapi situasi ini, bapak saya gimana? Kalau saya menjadi bos saya, lalu menghadapi situasi seperti ini, bos saya akan gimana? Itu the virtue test ya. Ini bagus banget. Jadi simple. Saringannya cukup 3 ini aja, terlepas step-stepnya ya. Orang lain tahu itu gimana sikap mereka. Kalau kita ada di posisi seberang kita, itu gimana perasaan kita. Kalau role model kita ada di situasi seperti ini, keputusan ini mencerminkan beliau atau enggak. Itu bagus banget. Baru setelah itu make a decision and act. Pilih opsi yang paling etis dan jalankan. Kita tidak sedang bicara kita tidak sedang bicara tentang keputusan yang akan bisa menyenangkan seluruh pihak. Karena kita bicara etika ya, ada dilematis di situ, ada banyak banget. Dan saya sering menghadapi situasi seperti ini. Gitu. Pada akhirnya kita memang manusia, tidak bisa sempurna. Pasti ada 1-2 pihak yang merasa dikorbankan, gitu ya. Oke, ini final challenge, an accountant's dilemma. Skenario-nya adalah teman-teman semua adalah seorang akuntan junior, staff ya, masih fresh graduate dan seterusnya. Saat memeriksa laporan, Anda menemukan kejanggalan kecil yang sepertinya disengaja oleh atasan Anda untuk membuat kinerja departemen terlihat lebih baik. Di angka-angkanya dimanipulasi biar kelihatan bagus di laporan keuangan atau di rapat pemegang saham dan seterusnya ya. Jumlahnya tidak signifikan, tapi pada akhirnya karena itu adalah kejanggalan, maka kita tahu semua itu tidak benar. Ya. Atasan Anda adalah orang yang merekomendasikan Anda untuk promosi. Oke, ya. Jadi situasinya adalah pertama, kata kuncinya, teman-teman semua adalah akuntan junior, fresh graduate. Ketika periksa laporan, ketemu kejanggalan. 2. Kejanggalan ini sepertinya disengaja oleh atasan kita. Jumlahnya gak banyak, tapi tetap gak benar. Yang keempat adalah bos Anda adalah orang yang merekomendasikan Anda untuk promosi. Ya, dilema kan? Dilema banget dong. Pertanyaannya, simple aja. Apa yang akan kalian lakukan? Kembali ke sini. Ya, yuk. Kita skip aja recognize ethical issue, kita bicara latihan memang. Ya, jadi kita nyadari ada etika di sini. Faktanya sama, kita fresh graduate, kita cek laporan, ada kejanggalan, dibikin oleh bos kita, gak banyak memang, tapi tetap gak benar. Lalu bos kita yang mempromosikan kita untuk naik jabatan. Teman-teman ya opo kira-kira kalau menemui situasi seperti ini? Yuk, silakan opo mic, apa-apa. Yes. Halo? Mbak Desti? Dalam, Pak. Oh, oke. Takutnya sinyalnya mati. Boten. Oke, yuk teman-teman silakan. Dilema ya. Ini tidak akan mempengaruhi nilai kok, tenang saja. Ayo. Kita latihan aja. Saya tidak mau, pertama Bayu Aji yang menjawab, kedua Pak Timbul yang menjawab, saya nggak mau. Ketiga Bu Meisumi yang menjawab, keempat Melisa yang menjawab. Yang lain dong, ayo. Saya sudah bisa mapping nih orang-orang. Aku baru mau raise hand, Pak. Nggak bisa. Skip dulu, Bu. Skip dulu. Ya, Pak. Silakan teman-teman. Yuk, bisa yuk, Ayo. bisa yuk.
Teman-teman tolong jangan merasa terintimidasi dengan beliau-beliau semua ya. Makanya saya di awal mengatakan kita semua belajar. Meskipun iya kita tahu bahwa dari gaya berbicara, kemampuan menjawab, dan seluruhnya itu mereka berbeda dengan yang lain gitu loh ya. Saya mencoba mengelola biar relatif adil gitu. Yuk teman-teman yang lain yuk. Saya pastikan bahwa tidak ada jawaban yang betul-betul sempurna di sini. Tapi minimal kita mencoba ada framework etik di sini yang bisa kita gunakan teman-teman. Yuk silakan. Ayo guys, kejar durasi nih guys. Ada yang mau menjawab? Atau tak tujuh ayah? Boleh Pak, tunjuk aja Pak. Ada sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 Pak. Iya 25. Absen nomor 25 siapa? Absen nomor 25 Pak. Iya dong. Saya nggak ada pegangan absennya. Saya cuma bisa baca chatnya gitu Mbak. Ini Mbak Des. Ini Pak, kebetulan ada 3 prodi kan Pak. Jadi absennya ada 3 Campur. juga. Ya. Apa-apa. Ayo boleh. Bebas aja. Siap. Sebut aja Mbak Des. Nomor 25 ada yang manajemen kalau gitu. Kak Leni aja Pak. Kak Leni. Ayo. Kak Leni siapa nama lengkapnya? Leni Eka Setiawati. Adakah? Oke, boleh yuk. Leni Eka Setiawati. Nggak ada kelihatannya. Oh ya nggak ada. Kalau gitu ganti ke. Boleh coba nggak Pak Rizky? Ini Kak Nadia. Boleh coba nggak? Boleh. Boleh banget, ayo. Tapi sambil dikoreksi ya Pak. Enggak usah lah, tenang ya, aman. Ayo Nat. Kabel-kabel pun Baik, dikoreksi. Ayo. Takut salah Pak. Aku coba ya Pak, kalau untuk dari skenario seorang akuntan junior menemukan kejanggalan walaupun kecil gitu ya Pak. Yes. Kalau untuk recognize the ethical isunya itu sebentar Pak. Masalah, aman. Nyantai. Oh iya, sebenarnya sama sih Pak. Kita lebih mikirin siapa aja yang bisa terdampak. Pastinya kan anak-anak ke bawahnya ya dari atasan itu gitu Pak. Kalau untuk recognize ethical isunya. Terus kalau untuk get the facts-nya, apakah ini disengaja atau ketidaksengajaan gitu masih Pak? Sip, ayo. Betul. Dilakukan oleh atasan langsung, juga berdampak pada laporan keuangan, juga reputasi dia dan perusahaan. Gitu ya Pak. Ada beda laporan angkanya gitu kan ya, bicara fakta. Iya. Iya Pak. Beda gitu. Terus untuk evaluate alternative action-nya itu mungkin melaporkan apakah bisa melaporkan ke atasan langsung atau enggak, maksudnya di atasan yang melakukan itu di atasnya lagi gitu maksudnya Pak. Oh iya. Terus atau bisa melaporkan langsung ke internal auditnya kalau ada indikasi kecurangan, atau bisa juga ya diam aja, dia juga aman gitu, tapi ya jadinya nggak berintegritas gitu kan Pak. Make a decision and act-nya itu mungkin bisa bicara dulu secara pribadi dengan atasannya. Hop. Nat, kamu ngapain? Mau blackmail beliau? Make a decision and act-nya Pak. Dengan kamu berbicara pribadi dengan pimpinanmu, itu mau ngapain nih? Mau ngancem atau gimana?
Bukan, maksudnya bukan atasan yang buat itu, tapi atasannya lagi. Misalkan yang, Oh, misalkan yang oke. bikin laporan itu kepala departemennya, berarti coba ngomongnya ke kepala divisinya gitu. Kalau si Yes. kepala departemennya ini ada kejanggalan gitu, jadi kayak bertukar pikiran, baiknya gimana ya, apakah laporkan ke internal audit, atau akan ditegur sama si atasannya lagi, si kadifnya ini, gitu sih Pak. Oke. Kurang lebih seperti sudah Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Nat, karena Nadia yang sudah bersedia untuk mencoba, Nat, berarti kan pada akhirnya make a decision and act-nya Nadia akhirnya memutuskan untuk membicarakan ini, ya kan? Iya. Kepada pihak lain, bisa jadi bisa macam-macam pihaknya ya. Yang jelas bukan diam saja menemukan situasi ini, ya kan gitu ya Nat? Betul Pak. Tapi efeknya tahu ya Nat? Dengan efeknya tahu sih Pak. Ayo coba kira-kira apa? Sebenarnya efeknya kalau misalkan ketahuan, ya si atasan yang indikasi kecurangan ini tuh pasti lebih jadi sasaran si aku, atau bisa nggak dibikin nggak betah, karena kan pasti dia pun nggak akan langsung dikeluarin kan, masih tetap jadi atasanku gitu Pak. Atau ya pokoknya intinya dicecer lah gitu Pak. Atau mungkin alternatif make a decision and act-nya itu bisa ke internal audit, karena kan kalau misalkan ke internal audit itu tuh biasanya data kita tuh lebih dirahasiain gitu ya Pak. Gitu sih Pak. Bisa jadi. Iya, makanya ini dilema. Tapi pada akhirnya Nat, kan kita tidak bisa menutup fakta bahwa beliau ini loh Nat yang merekomendasikan kamu untuk promosi. Gimana tuh? Tetap aja dilaporin ya? Untuk apa Pak? Maaf Pak, nggak kedengaran tadi. Jadi kan Nadia itu memutuskan untuk membicarakan dengan pihak lain. Bisa pihak yang lebih atas atau audit internal tadi ya? Iya. Tapi kan fakta berikutnya adalah beliau ini yang rekomendasiin kita Nadia untuk promosi. Setelah apa yang beliau lakukan kepadamu, itu tetap kamu laporkan? Tetap sih Pak, karena kan kalau misalkan ketahuan pun anaknya ikut keimbas. Berdasarkan pengalaman yang saya pelajari, kalau misalkan si atasnya ini kecurangan dan ketahuan, jadi akan bawah-bawahnya juga akan kena gitu sih Pak, nggak mungkin nggak kena. Oke, menarik. Terima kasih ya Nat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Rifan, boleh, yuk silakan. Ini case terakhir nih. Halo, halo Pak. Yes, yuk. Oke, dari apa tadi kasus skenario yang dipaparkan, saya mungkin ambil jalan tengah Pak. Oke, menarik yuk. Ambil jalan tengah maksudnya kita tanya secara pribadi ke atasan dulu, maksudnya klarifikasi. Klarifikasi dulu, kemudian, nah kalau sudah dilakukan klarifikasi, nah semisal atasan ini tetap mempertahankan manipulasinya, kan di situ ada istilahnya nilai yang terlibat kan kejujuran juga Pak, dan integritas menurut saya. Jadi semisal kalau itu tetap dilakukan, ya langkah 2 kita baru misal mendokumentasikan temuannya atau kemudian dikonsultasikan ke pihak independen gitu Pak. Semisal tim audit itu tadi. Yang sesuai SOP perusahaan itu baru dijalankan gitu. Saya kira itu Pak. Tambahannya dari saya. Terima kasih Rifan. Berarti tidak diem aja ya? Tidak. Kalau diem kan itu ya sama saja kita melakukan istilahnya. Oke, jadi terlibat ya akhirnya ya. Oke, baik, terima kasih Rifan. Oke, jadi soalnya ada beberapa contoh sih ya, tapi kita sudah kejar durasi, kita bicara akuntan, terus saya mau bicara juga Dr. Vito, tapi sudah malam, jadi intro aja nih. Kan sekarang lagi rame ya, dokter-dokter yang sudah cukup yang suka berbagi informasi melalui sosmed. Yang paling kentara adalah Dr. Tirta dengan marah-marahnya ya, dengan segala gayanya. Lalu ada Dr. Vito juga. Nah, ini kan beberapa perusahaan memandang ini bisa dua sisi nih.
bisa positif, bisa negatif. Dilema kan akhirnya gitu. Nah, kadang-kadang kita juga perlu melakukan pendekatan seperti ini. Framework etik frameworknya bisa kita pakai gitu loh maksudnya. Apakah kita memutuskan untuk kerjasama dengan dokter ini atau enggak? Pakai sudut pandang itu tadi, the publicity, terus the reversibility, sama peer to model. Baru nanti kita ambil keputusan seperti itu, gitu ya. Nah, kesimpulannya apa sih teman-teman? Bahwa sesungguhnya malam ini kita belajar tentang 3 cara. Jadi yang pertama itu kita dekonstruk informasi dengan cara red test, karena saat ini banjir banget informasinya. Lalu setelah kita bisa dekonstruk, kita bicara problem solve. Jadi informasinya kita pakai sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Gunakan apa? Untuk menggali data, menggali masalahnya itu gunakan 5W tadi, sama decision metric. Nanti setelah menyusun, kita akan bergerak pengambilan keputusan. Lah, pengambilan keputusan ini perlu dipertimbangkan juga yang namanya ethical decision. Ini siklus, ya, siklus teman-teman. Dan critical thinking itu bukan soal orang yang pinter debat, pinter ngomong sama sekali tidak, jelas nggak ada hubungannya, tapi orang yang paling bertanggung jawab dalam memutuskan. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu saya mau tanya ke Mbak Desti. Mbak Des. Dalam, Pak. Boleh ya dikasih PR ya? Boleh. Oke, wes. Nanti saya serahkan ke Mbak Desti filenya ya, nanti bisa dipublish di Google Classroom ya. Iya, Pak. Oke. Terus nanti kurun waktunya, sekarang hari Rabu. Ya. Batas waktunya sampai Selasa. Oh, Senin minggu depan ya. Oke. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua dan waktu sudah menunjukkan 8:30 kurang, saya kira sudah cukup materinya. Terima kasih atas usaha teman-teman dalam menghormati dan menghargai semuanya ya, saya dan teman-teman lainnya dan Mbak Desti juga. Untuk itu saya kembalikan ke Mbak Desti. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rifki. Mohon maaf Pak, mau tanya untuk tugas yang breakout room hari ini, apakah dikumpulkan Pak? Yes dong. Betul. Oke, baik. Kalau gitu nanti saya publish di learning, nggih? Boleh. Baik, terima kasih Pak Rifki atas perkuliahan malam hari ini. Semoga materi yang dipresentasikan Pak Rifki berguna bagi kita semuanya. Dan terima kasih Bapak Ibu atas antusias dan waktunya malam hari ini. Ibu Mesumi mau bertanya? Ya, maaf. Ini tugas individu atau kelompok, Pak? Maaf. Oh iya. Alhamdulillahnya individu, Bu. Oh, individu. Baik, terima kasih, Pak. Maaf, Mbak Desti, aku potong. Enggak apa-apa, Bu. Baik. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bertemu di minggu depan. Terima kasih. Malam. Terima kasih, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Terima kasih Pak Rifki, terima kasih Mbak Desti. Sama-sama semua. Terima kasih. Izin live Zoom. Iya, Bapak. Monggo.